Saya punya hak untuk hadir di dalam ruang sidang. Saya bukan nggak mau ikut sidang, saya siap. Mohon izin majelis, karena kita masih sesuai dengan penetapan nomor 221 di mana persidangan dilakukan secara online, kami mohon untuk agenda sidang ini tetap dilanjutkan untuk membaca dakwaan. Terima kasih majelis. Kami minta saudara terdakwa Muhammad Rizik Syihab untuk hadir di persidangan. Pengacara Ya, sampaikan ke hakim. Saya tidak akan pernah menghadiri sidang online. Ya, terima kasih. Mohon izin majelis, karena kelihatannya terdakwa tidak mau mengikuti persidangan ini, kami mohon kepada majelis hakim untuk mengeluarkan penetapan untuk pemanggilan paksa terhadap terdakwa Rizik Syihab. Muncul di permukaan publik oknum jaksa dalam sidang Habib Rizik. Kalau kita merasa berat dan dengan sanksi sosial, seharusnya kita merasa lebih takut lagi dengan sanksi hukuman dari Allah atas ketidakadilan yang kita lakukan, yang justru dengan jabatan kita. Entah jabatan kita apa. Sungguh-sungguh itu apa? Allah. Jadi sampai kaya kami siaya kami di pusat sampai kumaha aku lihatkan kumaha. Kami tidak tahu, kami mati karena Allah semua masalah. Kami tidak takut dengan siapapun, apalagi dengan apa? Kami benar-benar mencintai Habib Rizik. Kami mencari dunia Rasul. Kami mencari Nabi Muhammad SAW. Kami disuruh doa bersama mereka. Alhamdulillah yang dari sesuai dengan arahan Rasulullah. Kalau kamu tidak bisa memberikan contoh kepada kami, kalian kuasa Syafi'i, maka buka seragam kalian dan bergabunglah bersama kami. Laksanakan acara Islam dan siap mati kapanpun. Allahu Akbar. Kami pula ya bersama situasi darurat kena pulau nanti hilang. Supaya Bapak bisa menyampaikan ke pusat, supaya Bapak bisa menyampaikan ke Kapolres, oleh ke Kapolres, oleh ke Metro Daerah, ke Kapolres Polri. Kami nuhunkan bijaksana di Bapak, nuhunkan amanah kami disampaikan ke sadayana. Catat baik-baik, abdi kadir lain elek. Uruhan Bapak, lain-lain tanawan. Maksud saya jabatan yang tanawan, tapi abdi titik. Cucu Rasulullah, kaki Rasulullah, ahlul bait Rasulullah untuk jaga. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kami tidak takut dengan manusia, kami tidak takut dengan hukum manusia, kami hanya takut dengan hukum Allah, kami hanya takut dengan Rasulullah. Mana tinggalin Banjari, tinggal di Bandung, bisa di Bandung, bisa di Bali, bisa di Bulu, mana bebas, bebas. Aku tak pengen bareng. Semua orang yang waras pikirannya, yang hati nuraninya masih hidup, masih berfungsi, akan mengatakan terjadi ketidakadilan yang sungguh sangat luar biasa, kezaliman yang sangat hebat, terstruktur barangkali ya, terstruktur masif, terstruktur karena semua pihak, dari mulai kepolisian yang menghalangi masuknya para pengacara ke ruang sidang, kemudian jaksa penuntut umum yang begitu rupa secara zalim menyeret secara fisik Habib Rizik dari ruang bareskrim tahanannya menuju ruang bareskrim yang disediakan untuk sidang online, sampai kepada majelis hakim yang abai dengan fakta-fakta, dengan kenyataan yang selalu seperti memakai kacamata kuda, menggunakan Perma nomor 4 tahun 2020 tentang persidangan online, yang dengan perma yang sama pun, dengan situasi pandemi yang sama pun, beberapa orang yang diadili di pengadilan, di sidang masih bisa hadir secara fisik, kecuali Habib Rizik Syihab yang entah bagaimana sesungguhnya, entah apa order dari si pemberi perintah,
sehingga seorang Habib Rizik Syihab tidak boleh dihadirkan. Muncul di permukaan publik oknum jaksa dalam sidang Habib Rizik. Sorot bangnews.com. Dengan berjalannya waktu hari demi hari, tentunya sudah terlewati dalam hidup manusia. Tentunya bagaimana cara manusia untuk menyikapi segala macam persoalan, dari yang kecil hingga yang besar. Sang Maha Kuasa pun senantiasa mengawasi hamba-Nya. Dalam sidang perdana lanjutan kasus yang menjerat mantan pimpinan Front Pembela Islam, yakni Habib Rizik Syihab, yang kembali digelar bertepatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Jumat 19 Maret 2021, menjadi sorotan publik. Sedangkan Habib Rizik Syihab hanya ingin meminta keadilan untuk disidangkan dengan secara langsung di ruang sidang, tanpa melalui sidang virtual. Mungkin dari pihak Habib Rizik pun akan siap membantu agar tidak menimbulkan kerumunan massa yang menurutnya bila sidang tersebut dilakukan secara offline, disinyalir dengan akan menimbulkan wabah virus corona atau COVID-19. Seperti diketahui, saat Majelis Hakim Suparman Nyompa tetap memutuskan untuk melanjutkan persidangan kepada dakwaan kasus kerumunan di Megamendung, Bogor. Setelah itu, Jaksa Penuntut Umum atau JPU membacakan dakwaan atas perkara kerumunan dalam acara pernikahan sekaligus Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat. Kemudian untuk perkara 226 yang lokusnya di Megamendung, identitasnya sama. Sudah dibenarkan oleh terdakwa, identitas terdakwa maksudnya sama, kemudian langsung bacakan dakwaan saja. Adapun dalam kasus Petamburan, Habib Rizik Syihab didakwa telah melakukan penghasutan dengan mengajak masyarakat untuk menciptakan kerumunan dengan hadiri acara pernikahan putrinya dan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 14 November 2020 lalu. Jaksa mendakwa Habib Rizik dalam 5 pasal alternatif, yakni pasal 160 KUHP, JO pasal 99 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Lalu ada pada pasal 216 ayat 1 KUHP, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan atau ketiga pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Lanjut pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan atau pasal 82A ayat 1 JO 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakat menjadi Undang-Undang JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, JO pasal 10 huruf B KUHP, JO pasal 35 ayat 1 KUHP. Mengenai berjalannya persidangan, Habib Rizik menuai pro kontra dengan persidangan yang melalui secara virtual atau online. Kini muncul di permukaan publik dan Mas Wigyo Naturno memaparkan no caption needed sambil menunjukkan foto-foto yang diduga foto jaksa penuntut umum. Nampak foto yang diunggah warganet bertuliskan siapakah dia? Ini orang yang selalu memotong Habib bicara dan memaksa untuk melanjutkan persidangan. Beragam komentar pun tak hayal mengomentari hal tersebut dengan beragam variasi. Berikut beragam komentar yang dicuplikan. Islam tapi tak paham bagaimana bersikap dengan zuriyah Rasulullah. Dulu aku pun beranggapan semua manusia yang sama, membedakannya hanya takwanya. Tapi alhamdulillah, guruku mengajariku tentang bagaimana bersikap sama zuriyah Rasul. Jika kau sakiti keturunannya, sama saja dengan sakiti Nabi. Lalu pantaskah kita mengharap syafaat beliau dihimbari pembalasan nanti kita bisa menyakitinya? Bertaubatlah mumpung masih ada kesempatan. Jadi ada zuriyah yang melenceng, kamu boleh tak suka perbuatannya, tapi jangan benci orangnya. Nasihati dengan adab yang baik, jika tak mampu mendoakanlah. Yang bejat dikumpulkan, maksud dari perkataan bejat mungkin mengaruh kepada koruptor, sementara yang baik-baik disingkirkan. Negara seakan-akan berjalan di bawah kendali penjajahan dan orang-orang yang zalim. Penjahat dari napi dilepas dengan alasan kemanusiaan karena COVID-19 ternyata untuk diganti dengan yang tidak sejalan, terutama Muslim. Allahumma akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada.
dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hadid ayat 4. Padahal dalam Islam perkara mencintai Rasul adalah penting dan utama. Bagaimana bisa dibilang mencintai Rasul jika zuriyah Rasul diperlakukan dengan tidak beradab? Masih merasa tenangkah ibu setelah Habib mengatakan gak ridho dunia akhirat, sedangkan dia butuh syafaat dari kakeknya? Wah, cantiknya juga ternyata, tapi sayang. Cukup tulis namanya, doakan dan sebut nama-namanya. Jika serempak dan banyak orang yang meminta keadilan, semoga diijabah Allah. Amin. Tinggi ilmu dunia atau jabatan namun rendah dalam peribadatan. Apa yang dibacakan oleh JPU dalam sidang IBHRS banyak yang rancu waktu peristiwa kejadian yang ada. Karena tertentunya profesi, maka cocok lagi yang paksa urut cerita peristiwa. Jaksa penuntut yang memotong pernyataan IBHRS saat menyatakan keberatan hadir dalam sidang virtual kepada hakim. Tugas memaksanya memisahkan antara keimanan dengan amal aktivitasnya. Kasihan memang, mudah-mudahan ia diberi keampunan untuk bertobat. Yang paling mengerikan, mereka kerja sesuai sumpah dan dibayar dan uang keringat rakyat, dan dalam tugasnya menjalankan keadilan sesuai konstitusi Pancasila dan Undang-Undang 45. Jika kita telah hidup bagaimana sendiwara seakan untuk kehidupan di duniawi, sedangkan hidup di dunia hanya sementara, sedangkan kehidupan yang hakiki berada di alam barzah. Dengan adanya hal tersebut, setiap kebaikan ataupun keburukan amal kita semua akan dipertanggungjawabkan. Allah akan membalasnya baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karenanya perlu diingatkan bahwasanya tidak ada perbuatan yang sia-sia di muka bumi ini. Semua akan ada perhitungan atas apa yang telah kita lakukan.